tadi? Oh, pertanyaan dari Cut izin lemma. Lemma. Gimana ya? Bagaimana tuh? Slide berapa? Yang dekat proof tuh, Bu. Yang manakah itu? Ini kah? Yang mana ya? Slide berapa? Makanya saya bilang kan 95, Bu. tulis nomor slide-nya supaya saya 95, Bu. 95. 9. Udah tadi. Oh, ini udah ya. Udah tadi kan lemma apa makna lemma ya, saya pun lupa juga makna lemma. Lemma itu kayak seingat saya itu istilahnya kesimpulan akhirnya itu kira-kira seperti apa? Kan tadi kan teoremanya kita ingin membuktikan apakah bahasa yang diterima oleh NFA itu sama dengan bahasa regular. Nah, jadi lemma ini ya lebih kurang maknanya apakah hasilnya itu seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Ya, jadi jika kita berhasil mengkonversi NFA M yang tadi kita konversi menjadi DFA M aksen, ya, maka ya, kesimpulannya kedua otomata tersebut ekivalen. Kenapa ekivalen? Karena bahasanya itu sama. Ya, ya lebih kurang seperti itu, Cud. Udah ya, udah bisa dipahami kan? Sudah, Bu. Siapa lagi? Oke, dah habis pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang bertanya? Ibu, Ya, kan ada yang di slide halaman 47 sama 49. 47. 47. Ini ya. Dengan 49. Ya. Oke. Itu yang penggunaan yang bahasa diterima itu kan ada, Bu, lambang tanda bintang sama satu lagi yang tanda plus. Nah, itu kayak mana, Bu, penggunaannya? Ya, plus. Masih ingat kan plus clean star? Apa makna clean star? Ditambah-tambah terus, Bu. Semua, kalau plus nggak ada lambangnya. Kalau tanda star atau clean star itu kan akan termasuk lambda ya, dan seterusnya. Nah, kalau plus, ya apapun itu, apakah itu bahasa atau alfabet atau apapun itu, ya. Jadi kalau suatu bahasa tanda plus maknanya apa namanya nih, string kosongnya itu nggak ada. Nah, kenapa di sini menjadi AB pangkat plus, ya karena di sini nggak ada string kosong, kan langsung aja dia tertulis AB, 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 AB berulang-ulang, ya. Di sini sebetulnya ada lambdanya. Nah, sehingga kita singkat dia, ya dipersingkat menjadi bahasanya adalah AB pangkat plus. Nah, pangkat plus ini bermakna dia akan bermula dari AB dan akan berulang-ulang AB itu terus tanpa ada string kosong. Nah, kalau di sini, ya di sini ada string kosong. Maknanya ada tambahan ini. Nah, tambahan ininya ada ya, string kosongnya. Jadi kalau misalnya dikatakan ada suatu teorema sebetulnya seperti ini, L pangkat bintang, ya, sebetulnya itu sama dengan L pangkat plus ditambah dengan, bukan ditambah, digabungkan dengan lambda. Ya, sebetulnya seperti itu. Ya, udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, siapa? Kan kalau di DFA kan setiap stage mempunyai transisi yang apa yang sesuai dengan alfabetnya kan, Bu? Ya. Kalau di NFA itu misalnya alfabetnya A, transisinya tuh A-nya bisa lebih dari 1 atau 2, Bu ya? Iya, ya betul.
Betul sekali. Nah, makanya dikatakan itu ada makna daripada NFA. Nah, NFA kan non-deterministik. Nah, kenapa namanya DFA? D-nya ini adalah deterministik. Dari kata-kata apa namanya? Determine. Determine itu kan istilahnya keputusan. Jadi kita udah pasti kita tuh mau kemana. Contoh kan, seperti ini. Nah, alfabetnya sama dengan A, B. Nah, anggaplah dari Q0, input A, kita ada Q1, ada Q2 seperti ini. Kemudian di sini ada A, B, kemudian di sini ada A, B, contoh ya, ini sekedar contoh saja. Nah, apa makna pada DFA ini? Untuk setiap alfabet A dan B, setiap state-nya itu harus ada yang keluar alfabet A dan alfabet B. Deterministik. Nah, maknanya dari Q0, kalau ada dia baca input A, itu sudah pasti, determine, sudah tetap dia pasti akan bergerak ke Q2. Kalau ada input D, sudah pasti dia akan bergerak ke Q1. Nah, itu dia maknanya dari DFA, deterministik. Jadi sudah pasti arah jalannya itu kemana. Nah, bedanya dengan NFA, ya, non-deterministic finite automata, misal di sini ada Q0, A, kemudian di sini ada Q1, di sini ada Q2, A juga, kemudian di sini ada B ke Q3. Nah, ini maknanya apa? Pada saat yang bersamaan, jika ada input A, ya, jika ada input A dari Q0 itu kita bisa sampai di dua state, yaitu Q1 dan Q2. Makanya di sini dikatakan non, ya, non-deterministik. Non-deterministik itu bermakna kita belum pasti kita itu akan berjalan ke arah mana. Nah, kalau misalnya di sini anggaplah state penerimanya itu di Q1. Nah, maknanya berarti arah jalan yang benar. Nah, arah jalan yang benar ya dari Q0 ke Q1. Tapi andaikan, nah ini saya coret ya. Andaikan misalnya state penerimanya itu di Q2. Nah, berarti maknanya apa? Dari Q0 dengan input A, nah, dia harus coba satu persatu semua kemungkinan yang mungkin tersebut. Nah, dia coba pertama sekali ke Q1. Oh, ternyata Q1 bukan state penerima. Maka dia akan melakukan proses yang namanya backtracking. Ya, ini proses di dalam NFA namanya backtracking. Jadi dia balik lagi ke Q0, kemudian dia pergi ke arah berikutnya ke Q2. Nah, pas sampai di Q2, oh ternyata benar, Q2 ini adalah state penerima. Jadi itu makna daripada NFA, non-deterministik. Kemana kita jalan, kita belum pasti. Ya, gitu Syaril. Dan bisa dipahami? Paham, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Nah, sekarang pertanyaan saya. Mana yang lebih sederhana antara DFA dengan NFA? NFA, Bu. NFA, Bu. Ya, betul. Jadi kalau kita mau buat yang sederhana, nah contoh kan, alfabetnya itu adalah A saja. Kemudian kita mau buat bahasanya adalah A plus, kan? Nah, mudah aja. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Q0, Q1, A, kan? A. Kemudian di sini tinggal kita loop A. Oh, silap saya. Anggaplah ininya B ya. Ada apa namanya?
alfabetnya itu ada A dan B. Kemudian bahasa yang ingin kita buat itu adalah A plus saja. Nah, alfabetnya A dan B. Nah, kalau kita buat NFA, kita nggak perlu mempertimbangkan yang B-nya itu nggak perlu kita pertimbangkan di sini. Jadi langsung aja kita buat bentuk daripada otomatanya seperti ini. Dari Q0 ke Q1A, kemudian Q1 ada loop A juga. Nah, namun kalau yang kita buat itu adalah DFA, nah ini jadi agak sedikit lebih lebih ribet. Nah, kenapa lebih ribet? Karena dari setiap state itu haruslah ada garis yang keluar bagi setiap alfabetnya. Jadi kalau di sini ini NFA-nya seperti ini, nah dari Q0 udah ada A, tapi B-nya kemana? Nah, B-nya berarti harus kita buang ke tempat lain, ke prep state istilahnya. Seperti ini. Nah, apakah dari Q1 udah ada A? Nah, oke, sudah. Nah, bagaimana dengan B-nya? Nah, B-nya juga harus kita buang ke trap state. Nah, dari Q0 juga seperti itu. Belum ada output A dan B, maka harus kita tambahkan loop A dan loop B. Nah, sehingga apa? Bentuk daripada DFA bisa saja lebih kompleks daripada NFA. Tapi, nah ada tapinya lagi. Dari proses komputasi, ya, dalam bentuk kode program nih kita cerita. Pada proses komputasi, DFA, ya, DFA itu lebih sederhana. Ini saya katakan dia lebih sederhana. Kenapa? Ada yang bisa tahu kenapa jawabannya? Ada yang tahu? Karena hanya menuju ke satu transisi, Bu, mungkin. Kalau NFA kan bisa ke dua transisi. Ya, betul sekali kayak guys bilang tadi. Karena kan judulnya aja D. Nah, udah pasti ke arah mana kita jalan itu udah pasti. Ya, kalau NFA belum pasti. Nah, kenapa belum pasti? Ya, bisa saja nanti ada 2 jalan atau ada 3 jalan. Sehingga apa? Kita harus melakukan proses yang namanya backtracking tadi. Dan proses backtracking itu kalau input yang dibaca itu udah panjang sekali, kemudian kita harus backtrack. Nah, itu perlu proses komputasi yang lebih resource-nya itu dimakan lebih banyak daripada DFA. Nah, kalau pada DFA ini, dia sederhana aja. Dia cukup hanya dengan menggunakan array saja. Ya, array saja. Nah, kalau NFA juga bisa pakai array, tapi array-nya itu kan di fungsi transisi, kalau nggak salah kan ada dijelaskan di fungsi transisi ya. Contoh fungsi transisi. Nah, fungsi transisi ya pada NFA, nah ini agak sedikit kompleks. Kenapa kompleks? Karena ada kemungkinan muncul bukan satu state saja, seperti di sini ada Q0 dan Q2. Ya, jadi ada 2 pilihan arah. Ya, sehingga dalam proses komputasi DFA lebih sederhana. Tapi NFA ini lebih kompleks. Tapi kalau kita gambarkan, ya sebetulnya kalau kita gambarkan sih bebas aja kan, namanya menggambarkan suka-suka kita kan. Nah, mau kita buat trap state-nya banyak, mah nggak ada masalah. Nah, tapi sewaktu kita menggambar, sekilas kita akan melihat NFA ini lebih sederhana daripada DFA. Nah, jadi itu perbedaan antara NFA dengan DFA. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah paham? Oke. Ada lagi? Tak ada?
praktikumnya gimana? Lancar? Lancar, Bu. Cukup lancar. Oke. Oke, baik. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kuliah online otomatis kita pada hari ini saya jumpa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.